Teknologi tampilan LED berada dalam tahap yang menarik saat ini. Evolusi teknologi tampilan mulai dari tabung sinar katoda diilustrasikan di sini. Jelas teknologi tampilan paling modern adalah OLED. Meskipun layar OLED lebih unggul, layar LED masih memegang pangsa pasar sekitar 40%. Para ilmuwan terus melangkah meningkatkan teknologi LED dan mungkin sekali lagi akan segera menjadi raja dalam beberapa tahun ke depan. Yuk tonton video ini untuk memahami cara kerja teknologi tampilan dan apa yang akan terjadi di masa depan. Pertama, kita akan mulai dengan eksperimen kecil. Aku membuat piksel. Pikselnya sangat besar, dengan 3 LED, R, G, dan B. Yang keren tentang teknologi piksel adalah kita bisa mendapat output warna apapun hanya dengan mengontrol intensitas input warna. Misalnya, sekarang terlihat warna ungu muda. Jika aku mengontrol satu LED yang menjadi putih. Jika aku mengontrol LED lain, warnanya jadi lain. Dengan cara ini bisa mendapat warna apapun sesuai keinginan menggunakan teknologi piksel. Jadi jika mengambil piksel ini dan mengurangi ukurannya dan mereplikasinya seperti di sini, begitulah teknologi LED. Kualitas gambar akan meningkat jika kita mengurangi ukuran masing-masing LED. Namun, ini menyebabkan masalah. Kita tidak bisa mengurangi ukuran LED setelah ambang batas karena sulitnya pembuatan. Untuk mendapatkan gambar berkualitas 4K, ukuran LED yang dibutuhkan kira-kira sepertiga milimeter, yang sulit dicapai. Jadi, bagaimana kita bisa mengatasi masalah ini? Alih-alih membuat LED RGB yang sangat kecil, kita bisa menggunakan filter warna mini untuk tampilan dan menggunakan LED putih berukuran normal sebagai lampu latar. Namun, pengaturan ini hanya menghasilkan warna putih saat lampu latar dihidupkan atau warna hitam saat lampu latar dimatikan. Untuk menghasilkan warna yang berbeda, kita harus bisa mengontrol intensitas cahaya bagi setiap filter warna secara mandiri. Hal ini bisa dilakukan dengan pengaturan cerdas dari 2 lembar polarizer dan bahan yang bisa mengubah sudut optik. Sebelum menyelam lebih dalam ke konfigurasi baru ini, pertama-tama kita harus membahas beberapa fisika dasar cahaya. Cahaya memiliki medan listrik dan medan magnet yang tegak lurus satu sama lain, dan keduanya tegak lurus terhadap arah perjalanan cahaya. Namun, medan listrik dan medan magnet hadir di segala arah. Di sini, yang ditunjukkan hanya medan listrik untuk menyederhanakan. Jenis cahaya ini dikenal sebagai cahaya tak terpolarisasi. Ketika kita melewatkan cahaya ini melalui lembaran terpolarisasi vertikal, polarisator hanya mengizinkan komponen vertikal dari medan listrik dan menghalangi yang lainnya. Sekarang, mari kita fokus pada mekanisme pengontrol intensitas cahaya. Ketika cahaya latar datang pada polaritas vertikal, ia hanya akan mengizinkan komponen cahaya vertikal untuk lewat dan menghalangi semua komponen lainnya. Sekarang peran lembar rotasi sudut ikut bermain. Ini adalah ukuran subpiksel. Ketika kita memberikan sinyal putar ke lembar ini, maka ia akan memutar cahaya terpolarisasi vertikal ke sudut yang kita inginkan. Jika sudut rotasi ini adalah 90 derajat, lapisan polarisator berikutnya atau polarisator horizontal akan mengizinkan cahaya untuk sepenuhnya lewat. Jika kita memutar cahaya kurang dari 90 derajat, polarisator horizontal akan menghalangi sebagian cahaya dan intensitas subpiksel akan berkurang. Jika sudut rotasi 0 derajat, jelas seluruh cahaya akan terhalang. Ini adalah cara mengontrol intensitas cahaya untuk setiap subpiksel. Kita bisa menyusun sebuah piksel menggunakan 3 unit tersebut. Sekarang, kita bisa mendapatkan piksel warna apapun hanya dengan memvariasikan sudut rotasi cahaya. Misalnya, untuk mendapatkan warna cyan, kita hanya perlu memblokir filter cahaya merah. Demikian pula untuk mendapatkan warna kuning, kita perlu memblokir filter cahaya biru. Dengan menggunakan pengaturan pintar ini, kita bisa menyusun keseluruhan sistem tampilan.
Ini adalah desain dasar di balik TV LED. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah mengenai lembaran misterius ini. Apa cara praktis demi mencapai sudut rotasi yang berbeda untuk cahaya terpolarisasi? Ini dilakukan oleh kristal cair. Biasanya, kristal cair ditemukan dalam keadaan bengkok dan memutari cahaya yang masuk sebesar 90 derajat. Ketika kita mengaplikasikan medan listrik, molekul melepaskan diri dan memutari cahaya sesuai dengannya. Tetapi apa yang menyebabkan cahaya berputar di dalam kristal? Untuk memahami hal ini, mari kita bayangkan cahaya terpolarisasi linier setara dengan dua lampu terpolarisasi sirkular. Sebut saja cahaya searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam sesuai dengan rotasinya. Ketika mereka melewati kristal cair bengkok, mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan yang relatif berbeda satu sama lain. Satu gelombang melambat saat melewati molekul bengkok. Kecepatan diferensial ini menyebabkan pergeseran fasa pada lampu. Karena pergeseran fasa ini, sudut resultan cahaya output berubah. Pergeseran fasa cahaya ini ditentukan oleh sejauh mana molekul kristal dipuntir. Dalam keadaan tidak terpuntir, tidak ada pergeseran fasa karena kedua gelombang cahaya merambat dengan kecepatan yang sama di dalam kristal cair. Ini adalah fisika dasar di balik tampilan LED. Apakah Anda ingin melihat piksel monitor Anda dengan bantuan eksperimen yang keren? Beli saja lensa makro sederhana. Pasang lensa makro ke ponsel dan dekatkan ke monitor. Ponsel sedang berjuang untuk fokus. Voila! Sekarang Anda bisa melihat banyak kotak berwarna. Kotak ini adalah subpiksel layar. Anda juga bisa melihat transisi antara dua warna. Keajaiban yang dimainkan oleh subpiksel terlihat jelas di sini. Intensitas warna subpiksel yang dibutuhkan untuk warna kuning berbeda dengan warna abu-abu. Mari kembali ke desain tampilan LED kita yang masih belum lengkap. Beberapa piksel lebih terang daripada yang lain karena susunan LED lampu latar memberikan cahaya yang tidak merata. Dengan bantuan lembaran diffuser, kita bisa menyebarkan cahaya dengan merata. Namun, lembar diffuser menyebarkan cahaya ke segala arah yang mengurangi kecerahan ke arah yang diinginkan. Untuk mengatasi masalah ini, mari tambahkan lembar prisma di depan lembar diffuser. Lembar prisma memusatkan cahaya ke arah depan. Ini adalah konstruksi sebenarnya dari tampilan LED. Kita menggunakan teknologi tampilan LED yang berusia lebih dari beberapa dekade. Namun, ada beberapa kekurangan. Kerugian utama adalah konsumsi daya yang tinggi. Anda bisa melihat bahwa untuk menampilkan titik putih kecil, seluruh cahaya latar harus menyala. Kerugian kedua adalah reproduksi warna tidak begitu akurat. Warna hitam yang sempurna tidak mungkin tercipta karena cahaya latar terus-menerus menyala di belakang. Seperti yang telah kita lihat di awal, pembuatan LED kecil itu sulit, tetapi bukan tidak mungkin. Para ilmuwan mencoba mengatasi masalah tersebut dengan mengembangkan metode manufaktur baru. Ketika tampilan LED dibuat dengan minute LED, biasa disebut dengan LED mikro. Teknologi tampilan LED mikro akan lebih unggul daripada teknologi OLED. Di OLED, lapisan organik menurun seiring waktu yang menyebabkan masalah burn-in pixel. Tampilan LED mikro jelas lebih tahan lama. Pabrikan menggunakan pendekatan desain modular untuk kemampuan manufaktur yang lebih baik. Karena LED mikro bersifat organik, mereka memiliki kecerahan yang lebih baik daripada teknologi organik. Saat ini, Samsung adalah produsen terkemuka layar mikro LED. Sebelum Anda beranjak, jangan lupa untuk menjadi anggota tim Lesix. Terima kasih.